I'm losing my mind just a little. I don't really got no friends now. Is it cool? Let me out of myself anyway. Breaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso, NIM 198042411019 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Sofiani, NIM 198042411017. Saya dari Pendidikan Ekonomi A19 UNY dan rekan saya Budi Santoso akan menjelaskan tentang konsep manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berikut ada beberapa pengertian manajemen yang lain. Fungsi manajemen, yaitu ada fungsi organik dan fungsi penunjang. Fungsi organik, seluruh fungsi utama yang mutlak perlu dilakukan oleh para manajer untuk mencapai tujuan dan sasaran serta rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi penunjang adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-orang atau satuan-satuan kerja dalam organisasi dan dimaksudkan mendukung semua fungsi organik para manajer. Pendapat tentang fungsi manajemen oleh para ahli. Fungsi manajemen menurut Harold Kohns dan Cyril O'Donnell ada 5, yaitu planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Menurut L. Gulick, ada 7 fungsi, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Fungsi pokok manajemen yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Yang ketiga, pengarahan atau actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Yang keempat, ada pengawasan atau controlling, suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
tingkatan manajemen. Yang pertama, ada manajemen puncak, yaitu sebagai pembuat kebijakan-kebijakan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Contohnya CEO, presiden perusahaan, direksi utama, atau direktur utama. Yang selanjutnya adalah manajemen menengah, yaitu adalah yang menjalankan kebijakan dan membuat rencana kerja sesuai dengan bagiannya masing-masing. Yang selanjutnya adalah manajemen pelaksana, yaitu yang menjalankan rencana kerja, contohnya supervisor dan mandor. Selanjutnya adalah unsur-unsur manajemen. Yang pertama ada man atau manusia sebagai pelaksana dari manajemen. Yang selanjutnya adalah money atau uang yang digunakan sebagai modal dalam pelaksanaan manajemen. Yang ketiga adalah metode atau cara yang digunakan untuk melaksanakan manajemen. Yang selanjutnya adalah material atau bahan-bahan yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan manajemen. Yang kelima adalah mesin, yaitu sebagai alat pendukung untuk melancarkan kegiatan manajemen. Dan yang terakhir adalah market atau pasar dalam manajemen. Prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja, wewenang, dan disiplin. Yang kedua, kesatuan perintah, kesatuan arah, dan mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga, pemberian upah, pemusatan jenjang jabatan. Yang keempat, tata tertib dan kesamaan. Yang kelima, inisiatif dan semangat kerja. Bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen ada manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi dan akuntansi. Yang pertama adalah manajemen produksi. Tugas manajemen produksi adalah sebagai perencanaan produksi, perencanaan bentuk dan jumlah, lokasi produksi, proses produksi, tata letak fasilitas produksi, pelaksanaan produksi, standarisasi, normalisasi dan spesialisasi, serta melakukan pengawasan produksi. Manajemen pemasaran. Tugasnya adalah melakukan riset pasar, pengembangan terhadap produk, kebijakan dan strategi harga, kebijakan dan strategi promosi, kebijakan dan strategi Manajemen keuangan. Dalam melaksanakan fungsinya, manajemen keuangan melakukan 3 hal. Yang pertama, mendapatkan dana yang dibutuhkan. Sumber dana bisa berasal dari internal dan eksternal. Yang kedua, menggunakan dana yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan operasional rutin maupun kebutuhan investasi. Yang ketiga, mengawasi penggunaan dana perusahaan. Manajemen personalia berkaitan dengan kepegawaian seperti perencanaan pegawaian, penerimaan pegawai, pengembangan pegawai, promosi, demosi, mutasi dan pemberhentian pegawai, keharmonisan pegawai, penilaian terhadap pegawai, dan kesejahteraan pegawai. Manajemen administrasi dan akuntansi bertugas melakukan pencatatan data, pengolahan data, pelaporan data, dan juga pengarsipan data. Itu saja yang dapat saya sampaikan dengan rekan saya Budi Santoso. Sekian dan terima kasih dari kami. Semoga ilmu yang dapat kalian pelajari bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi